أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nazzala al-Qur'ana tadhkiratan lana wa tadhkiratan liman yakhsha. Walhamdulillah al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwas sekalian, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada kehadirat Allah yang dengan nikmatnya lah kita dapat dipertemukan kembali dalam suatu majelis yang mulia ini, yang insyaallah selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabat dan pengikutnya yang istiqamah hingga yaumul akhir. Tak lupa pula kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pada kesempatan kali ini Allah memperkenalkan kepada kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang barokah untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita dan umat Islam secara keseluruhan. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tahapan-tahapan para roki ya untuk berinteraksi dengan bangsa jin yang merasuki tubuh manusia. Mungkin karena sebelumnya kita sudah membahas masalah ruqyah dan tata cara awalnya, maka pada kesempatan kali ini jikalau ada proses ya, di saat proses ruqyah itu terdapat atau terjadi kesurupan yang hebat atau kesurupan yang memang sudah benar-benar tidak bisa terkendali, maka hal ini pun ada adab-adabnya dan ada tahapan-tahapannya seorang peruqyah itu berinteraksi dengan bangsa jin yang merasuki. Al-marhalatul ula, marhalah pertama, tahapan pertama adalah iqamatul hujjah. Yakni harus memberikan hujjah kepada bangsa jin. Mendakwahinya ya, dan memperingatkannya terlebih dahulu. Tidak boleh serta-merta ketika kita meruqyah jinnya kok ngeyel, banggel, kok tiba-tiba langsung kita pukuli tanpa diberikan hujjah terlebih dahulu. Itu tidak boleh, haram. Bahkan nantinya kita yang jatuh kepada kezaliman itu sendiri. Karena bisa jadi bangsa jin yang merasuki itu tidak semuanya tahu bahwasanya merasuk itu dibenarkan, atau bahwasanya manusia itu yang mungkin menyakitinya tidak mengetahui apa yang dilakukannya. Dalam hal ini Fadilatul Syekh Sa'id Abdul Azim di dalam kitabnya Tahsiluz Zad li Tahqiqil Jihad halaman 150 beliau berkata, fal islahu bil wa'di awalan fa in lam yaflah juhdahu fa alaihi an yusliha bil quwwati wa la yajuzun naw'u tsani ma lam yatathabbat min adami ta'thiril awal. Yakni pengadaan islah atau memperbaiki suatu keadaan gitu dengan harus pertama kali harus menggunakan nasihat terlebih dahulu, harus menasehati terlebih dahulu, harus memberikan wejangan atau dakwah terlebih dahulu. Apabila tahapan pertama ini tidak ada hasilnya, maka dia boleh mengislah dengan kekuatannya. Boleh dengan dipukul, boleh dengan dibentak atau yang lain sebagainya.
Wala yajuzu naw'u tsani, dan tidak boleh langsung ke tahapan kedua sebelum melangkahi tahapan pertama. Nah, ini salah satu tahapan atau adab-adab kita. Wa taqumul hujjah 'alal jinni bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dan kita harus memberikan hujah kepada bangsa jin dengan penuh hikmah dan juga wejangan-wejangan atau nasihat-nasihat yang baik. Bila ruswah wala musana'ah wala khauf fayu'marul jinni bil ma'rufi wa yunha 'anil munkar. Kita memberikan hujah, menegakkan hujah kepada bangsa jin ya dengan dengan hikmah, lalu dengan wejangan yang baik tanpa ada tawar-menawar dengan bangsa jin. Contoh, bangsa jin kadang ketika kesurupan ada yang sok jago, ada yang ngeyelan dan nggak mau keluar sebelum diberikan kopi misalnya, atau sebelum diberikan kembang 7 rupa atau disembelihin ayam atau lain sebagainya. Nah, ini tidak boleh semacam ini. Kita tetap menasehati tapi harus tetap tegas. Tegas belum tentu harus keras. Keras boleh tapi keras itu bukan kasar. Jadi jangan sampai kita menegasi bangsa jin, kita keras sama jin tapi malah mengkasari pasien dan akhirnya menzalimi tubuh pasien yang tadinya sakit malah jadi tambah sakit. Walang sona'ah, dan juga tidak dibuat-buat nasihatnya. Nasihat seadanya, cukup dakwahi pada Islam, beritahu bahwasanya apa yang dilakukannya ini adalah suatu kesalahan dan dosa, suatu penjajahan dan kezaliman, sudah cukup. Kita terus terus dinasihati, jangan sampai seakan-akan seolah-olah kita itu mengadakan suatu sandiwara yang mana kita ini sebagai penakluk jin atau lain sebagainya. Itu tuh tidak perlu seperti itu. Dan juga tidak usah takut. Tidak perlu takut kita perintahkan sama jin, kita memperingati jin untuk segera keluar atau untuk cepat-cepat meninggalkan tubuh si korbannya. Tidak usah takut. Tidak perlu takut. Ya, maka jin ini perlu juga disuruh kepada hal-hal yang ma'ruf dan dilarang dari hal-hal yang mungkar. Kama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kama kana yaf'alul Masih alaihi salam, sebagaimana yang diamalkan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga diamalkan oleh Nabi Isa al-Masih alaihi salam. Wali wujubil amri wan nahyi ala kulli qadirin minal ummati bihasbihi tijaha kulli taqsir wa tafrid sawa'un kana minal jinni aw ghairihi. Ya, maka ini juga suatu hal kewajiban ya, menyuruh kepada hal yang ma'ruf dan juga melarang kepada hal-hal yang mungkar. Untuk siapa? Untuk semua makhluk yang mampu, yang mukallaf dari semua umat ya, baik itu bangsa jin maupun yang lainnya, manusia. Faqad sahha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam zajarul jin alladhi ta'arrada lahu bitahriq. Ini telah disebutkan juga dalam hadis yang sahih ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan bangsa jin ketika jin itu berhadapan kepada beliau ingin membakar wajah beliau dengan bola api. Walamma lam yanzajir khanaqahu. Dan ketika Rasulullah sudah memperingatkan, kok jinnya malah tetap ngeyel mau membakar, apa yang dilakukan? Nabi SAW mencekik jin tersebut. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fasami'nahu yaqul a'udzu billahi minka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat bersama kami. Lalu kemudian tiba-tiba kami itu mendengar beliau bersabda, a'udzu billahi minka. Aku berlindung kepada Allah darimu, dari setan. Tsumma qala al'anuka bi la'natillah salatan wa basata yadahu ka'annahu yatanawalu syai'an. Lalu kemudian ketika beliau sudah
bersabda, aku berlindung kepada Allah darimu. Lalu tiba-tiba beliau mengatakan, al'anuka bila'natillah, aku melaknatmu dengan laknatnya Allah. 3 kali kemudian beliau membentangkan tangannya ini seakan-akan meraih sesuatu dan mencekiknya. Falamma faragha minas shalah, dan ketika salat telah usai, kulna, maka para sahabat, kami bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qad sami'na taqulu fi sholati syai'an lam nasma'ka taquluhu qabla dzalik. Wahai Rasulullah, kami telah mendengar engkau membaca suatu bacaan ketika sholat, dan kami belum pernah mendengar engkau membaca hal demikian sebelum-sebelumnya. Lalu taquluhu qabla dzalika wa ra'ainaka basatta yadak. Lalu kemudian kok kami melihat engkau seakan-akan engkau meraih sesuatu dengan tangan engkau. Lalu Rasulullah SAW menjawab, inna aduwallahi iblis ja'a bi shihabin min nar liyaj'alahu fi wajhi. Sesungguhnya telah datang musuh Allah, iblis, laknatullah alaih, dengan membawa bola api, dari api gitu ya. Bola api untuk melemparkannya ke wajahku. Fakultu, lalu kemudian aku berkata, a'udzubillahi minka, aku berlindung kepada Allah 3 kali. Tsumma qultu al'anuka bila'natillahi tamah, kemudian aku berkata, aku melaknatmu dengan laknat Allah yang sempurna. Walam yastakhir 3 marrat. 3 kali juga. Nah, ini di antara kebijaksanaan beliau. Kebijaksanaan beliau, karena beliau adalah Rasul yang diutus bukan hanya untuk bangsa Arab saja, bahkan untuk seluruh manusia. Bahkan bukan cuma untuk seluruh manusia, tapi untuk seluruh alam raya ini, 2 makhluk yang mukallaf, manusia dan juga jin. Maka beliau begitu sayangnya kepada umatnya, kepada bangsa jin ini, ya. Karena dalam suatu riwayat beliau bersabda, bukan iblis tapi ifrit. Ini seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, inna ifritan minal jinni ja'ala yafutuka alayyal barihah liyaqta'a alayya shalah. Nah, ini beliau berkata ifrit bukan iblis. Jadi beliau masih menganggap bangsa jin yang mengganggu itu juga mungkin adalah jin-jin zalim yang belum tahu dan belum didakwahi tentang Islam. Jadi tidak dibenarkan kok tiba-tiba kita langsung bunuh, apalagi pakai sembelihan itu, atau langsung dipukul gitu saja, ya. Karena bisa jadi selain jinnya mati, ya mungkin kalau jinnya mati seketika keluar, oke lah, ada keuntungannya, pasien mungkin bisa sembuh. Tapi kalau enggak, pasien tambah sakit, jin makin dendam, dan penyakit pasien ditambah-tambahi. Ini yang bahayanya. Lalu yang jadi pertanyaan, apakah setiap bangsa jin yang berani menerobos, masuk atau ikut campur ke alam manusia, apakah itu selalu pantas disebut setan ataukah bagaimana? Karena mungkin sebagian ikhwah kita ada yang berpendapat bahwasanya di dalam Al-Quran Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk bertoleransi kepada setan. Nah, mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 6 atau surat-surat yang lainnya, bahwasanya setan itu adalah musuh, maka jadikanlah setan itu sebagai musuh kalian. Ini bagaimana ini? Apakah setiap jin yang hadir di alam manusia itu lantas kita sebut dengan serta-merta itu setan atau tidak? Nah, kita mungkin perlu kaji dalam hal ini. Ya, jikalau setiap bangsa jin yang berani memasuki wilayah alam manusia, menampakkan dirinya itu pantas disebut dengan setan, niscaya Rasulullah SAW tidak pernah menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan izin kepada ular hitam yang tiba-tiba muncul di rumahnya. Hal ini sebagaimana yang pernah terjadi
kepada salah seorang pemuda Ansor ketika perang Khandaq. Yang saat itu istrinya tiba-tiba keluar karena ada ular besar yang melingkar di kasurnya. Dia kemudian langsung menikam ular tersebut dengan tombak, ya, sampai ularnya itu lingkar-lingkar di atas tombaknya hingga mati. Yang tiba-tiba pemuda itu juga tiba-tiba jatuh meninggal dunia juga. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu? Beliau bersabda, mohonkanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas sahabat kalian ini. Karena sesungguhnya di Madinah ini sudah ada, ya, bangsa jin yang sudah masuk Islam.